Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 6 yang pada tatamu kali ini kita masih berdua, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna al-ghafar dan al-afu. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan arti dan bukti sederhana al-ghafar dan al-afu. Ini tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu al-ghafar, yaitu Maha Pengampun. Perlu diketahui bahwa al-ghafar berasal dari fi'il madhi al-ghafara yang berarti menutupi. Nah, jadi al-ghafar itu berasal dari fi'il madhi kata ghafara yang berarti menutupi. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi dosa hamba-hambanya. Ya, dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Allah juga Maha Pengampun, itu menutupi dosa-dosa hambanya. Selain memiliki makna tersebut, al-ghafar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Ini sekilas tentang kata al-ghafar atau Maha Pengampun. Di dalam kitab suci Al-Quran, kata al-ghafar disebut tidak kurang dari 91 kali. Ya, tidak kurang dari 91 kali. Sebagian besar dirangkai dengan nama dan sifat Allah yang lainnya, dan sisanya berdiri sendiri. Dari sekian banyak ayat, kata al-ghafar lebih banyak bersanding atau berdampingan atau berurutan dengan kata al-rahim. Ya, jadi di sekian banyak ayat, al-ghafar lebih banyak berdampingan atau bersanding dengan kata al-rahim. Mengapa? Karena hal itu memberi penjelasan bahwa sifat al-ghafar atau al-ghafar merupakan sifat kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam Quran surat Nuh ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini juga sudah pernah dijelaskan, disampaikan pada materi al-istighfar di muka 1. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Selain itu juga terdapat pada surat At-Toha ayat 82 yang artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan kemudian tetap dalam petunjuk. Ini ayat-ayat yang menjelaskan dengan Allah bersifat al-ghafar. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna al-ghafar itu? Caranya diantaranya pertama, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita dan berbuat kesalahan pada kita. Ya, memaafkan meskipun orang tersebut belum minta maaf kepada kita. Ini. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati kita. Kita tidak boleh benci sesama, tidak boleh dendam sesama meskipun orang tersebut, anak tersebut benci dan dendam kepada kita. Ayo, kita bisa apa tidak? Kita berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia dibenci, disakiti oleh orang kafir, dia tidak akan membenci, malah mendoakan semoga orang tersebut bertobat dan mendapat petunjuk. Ayo kita contoh kita contoh suri teladan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga, menghindarkan diri dari berprasangka buruk atau suudzon. Kita tidak boleh suudzon, bersangka yang tidak kepada orang lain, mencari kesalahan orang lain, membuka aib atau menceritakan kejelekan orang lain kepada orang lain, menggunjing, kalau bahasa Jawa itu ngrasani, ya, memfitnah, menuduh tanpa bukti, dan semua perbuatan yang dapat menyakiti atau menghancurkan nama baik orang lain. Ini di sini, ya. Ini contoh cara menerapkan Asmaul Husna Al-Ghafar. Yang lainnya masih banyak. Coba kita renungkan. Selain mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, Allah juga menutup kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Ya. Jadi selain mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita berbuat juga ditutupi. Yang sebenarnya pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutupi kesalahan-kesalahan kita, itu adalah peluang, kesempatan kita untuk bertobat, tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, sehingga kita mengikuti jalan yang benar. Akan tetapi terkadang kita lalai bahwa itu kesempatan kita untuk bertobat. Disinilah Allah Maha mengampuni dosa-dosa dan menutupi kesalahan-kesalahan manusia. Ya, kesempatan itu gunakan dengan baik. Sebagai contoh di sini. Nah, ini anak-anak sekolah yang sedang ulangan, sedang ujian. Satu di antaranya sedang mencontek, baik mencontek kepada temannya atau mencontek dengan catatan buku yang disimpan di lokernya. Ya, ini perbuatan yang tidak baik. Ya, akhlak tercela. Ya, akhlakul madmumah. Seorang pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu mencontek, aktivitas yang tidak pernah ketahuan beberapa kali, namun baru pada perbuatan yang kesekian kali diketahui. Ketika anak tersebut melakukan kecurangan yang pertama kali, Allah masih menutupi rahasia yang jelek itu. Ya, pada pertama kali melakukan contekan, Allah menutupi kecurangan itu. Ya. Nah, begitu juga yang kedua kalinya, Allah masih menutupi perbuatan itu, tidak ketahuan orang lain. Tapi sebenarnya pada saat Allah menutupi perbuatan jelek itu, merupakan kesempatan kita untuk bertobat, seperti tadi dijelaskan, untuk bertobat agar tidak mengulangi lagi. Nah, anak di sini kesempatan pertama nyontek, asik gak ketahuan. Keduanya oke, asik gak ketahuan. Padahal tidak ketahuannya ini, Allah masih menutupi kesalahannya. Padahal diberi kesempatan untuk bertobat, namun tidak mau bertobat, tetap melakukan, sehingga yang ketiga kalinya pada saat anak itu mencontek, Allah membukakan rahasianya. Nah, Allah buka rahasianya di hadapan gurunya serta teman-temannya, sehingga kecurangan tersebut terbongkar dan mendapat hukuman. Ini khususnya bagi anak-anak yang suka mencontek, walaupun Pak Guru nggak tahu, temannya nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Namun Allah adalah Al-Ghafar, masih menutupi kesalahan tersebut. Tapi jangan kesenangan kalau ditutupi oleh Allah Subhanahu kesalahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi kesalahan kalian, itu sebenarnya masih memberi kesempatan untuk bertobat. Oke, mudah-mudahan anak-anak di sini tidak seperti ini ya. Allahumma amin. Nah, sekarang kita masuk bab yang kedua atau materi yang kedua, itu Al-Afu, Maha Pemaaf. Secara lughawi atau bahasa, kata Al-Afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akal dan memaafkan. Nah, jadi dihapus segala dosanya sampai akalnya serta memaafkan. Ya, dihapus dosa-dosanya, menghilangkan sampai akal dan memaafkannya. Sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nama Al-Afu berarti yang memaaf, yaitu memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar. Nih, ya Al-Afu berarti memaafkan dan menghapus dosa-dosanya ya, sampai ke akar. Allah pun memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Masya Allah ya, maafkan. Kalau kita bisa seperti itu memaafkan kepada orang lain yang salah, acungi jempol. Ya, tapi kita mencoba ya. Mari kita mencoba bersama-sama anak sekalian ya. Sebagaimana terdapat pada surat Al-Hajj ayat 60, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Ya. Ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi tsumma buliya alaihi ayansurnahu Allah innallaha la'afuwwur ghafur. Ya. Yang artinya demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia zalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran surat Al-Hajj ayat 60. Ini dasar Allah Maha Pengampun, Al-Afu. Bagaimana cara meneladaninya sifat Al-Afu? Nah, yang pertama, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Ya. Kemudian selalu memaafkan. Ya, tadi memohon ampun. Ya, walaupun kita tidak merasa tidak berbuat salah, tapi tetap memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun kita seperti itu. Yang kedua, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini kadang sulit ya untuk dilakukan. Ya, memaaf kesalahan orang lain, bahkan sebelum orang tersebut minta maaf, ya, kita maafkan dulu. Sebagaimana teladan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mudah marah dengan perilaku orang lain. Ini ya, tidak mudah marah meskipun diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Ya, diajak dan sebagainya. Nah, contoh menurut ini bagaimana dengan kita sehari-hari? Nah, ini sini. Bagaimana ya dengan kita ya? Sudah bisa enggak melakukan hal-hal seperti ini contohnya? Ya, mari kita bersama-sama berusaha meneladani sifat Al-Afu dalam kehidupan kita. Jangan anak sekalian, siap? Ya, oke, siap. Bagus sekali. Insya Allah siap. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbedaannya apa antara Al-Ghafar dan Al-Afu. Ya. Di sini ada perbedaannya. Kalau Al-Ghafar, ya, Maha Pengampun, Al-Ghafar atau Maghfirah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, tapi dosa itu masih ada catatannya. Ya. Al-Ghafar itu masih mempunyai catatan meskipun dosanya sudah diampuni. Ya. Dosa kita sudah diampuni, sudah ditutupi, tidak buka, tidak diceritakan misalnya itu enggak. Tapi catatan dosa kita masih ada di buku sana. Ya. Cuma masih ditutupi dan diampuni. Catatannya masih ada. Kalau kita tidak itu maka nanti akan dibuka di yaumil akhir, dibuka catatannya. Kita malu. Nah, ini Al-Ghafar. Jadi mengampuni dosanya, tapi catatannya masih ada. Nah, jadi bisa-bisa nanti ditanyakan, dibuka lagi di yaumil akhir. Yang kedua, dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk. Nah, jadi hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu ya, dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah. Yang ketiga,
Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Jadi intinya, kalau Al-Ghafar itu mengampuni dosa-dosanya, namun catatan dosa itu masih tersimpan, masih ada, hanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibuka untuk umum, tidak disiarkan, tidak diberitahukan pada yang lainnya, hanya Allah yang tahu. Itu maksud dari Al-Ghafar, ya. Dia ampuni dosanya, tapi catatannya masih tersimpan rapot di sana. Sedangkan Al-Afu, yaitu dosa yang dilakukan hambanya sudah tidak ada, maaf, sudah tidak ada lagi dosa-dosanya, sudah tidak ada, habis, hilang, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan sehingga bekasnya tidak terlihat lagi. Ya, ini bedanya. Jadi intinya Al-Ghafar, Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa makhluknya, tapi catatan dosa-dosa itu masih ada di buku catatan sana milik Allah. Dosa kita hanya ditutupi, ya, diampuni dan ditutupi, tidak diketahui oleh makhluk. Ya, hanya Allah yang tahu. Sedangkan Al-Afu itu pemaaf, ya, sudah tidak ada dosa yang kita miliki, hilang sampai ke akhirnya, ya, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, ini perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Al-Ghafar mengampuni dosa-dosa makhluknya, tapi masih ada catatan-catatan dosa di buku sana. Nah, pemaaf itu sudah mengampuni dan dosanya yang dilakukan sudah tidak ada sama sekali, sudah bersih, ya. Seolah-olah makhluk atau manusia atau kita tidak pernah melakukan kesalahan. Ini perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu, ya. Oke. Selanjutnya, mari keempat, hikmah meyakini dan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafar Al-Afu. Yang pertama, manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini faedah atau hikmahnya. Kalau kita betul meyakini dan meneladani dengan ikhlas, maka insya Allah kita akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa meneladaninya. Contoh nomor 1 ini. Yang kedua, mendorong manusia untuk terus beristighfar, ya, terus beristighfar, minta maaf, minta ampun, baik saat berbuat salah ataupun tidak. Kemudian tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah putus asa. Sebab apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Ya. Ini, ya, hikmah meyakini dan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafar dan Al-Afu. Itu materi tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menerapkan, bisa mempraktekkan, bisa memanifestasikan sifat Al-Ghafar dan meneladani sifat Al-Ghafar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan tatap muka kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.